Kenapa sih harus investasi? Kenapa nggak nabung aja? Kenapa harus investasi saham? Kenapa nggak obligasi, deposito, reksadana, dan lainnya? Kenapa harus saham? Halo guys, di video kali ini gue bakal bahas apa itu investasi. Kenapa harus investasi instead of nabung? Kenapa harus investasi saham daripada investasi lainnya? Jadi, tonton sampai habis ya. Jadi pertama kita bahas dulu apa itu investasi. Menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan keuntungan. Kalau menurut gue pribadi, investasi itu nggak harus uang. Bisa juga menggunakan tenaga atau waktu kita untuk sesuatu yang menguntungkan di masa depan. Terus jenis investasi itu ada apa aja? Kalau yang keuangan, ada tanah, properti, apartemen, kos-kosan, emas, saham, reksadana, obligasi, deposito, dan lainnya. Terus contoh investasi yang menggunakan tenaga dan waktu apa? Menurut gue sekolah itu termasuk investasi. Kenapa? Kalian tiap hari capek-capek belajar, sekolah, ngabisin waktu kalian Senin sampai Jumat. Demi apa? Demi kalian berharap suatu hari nanti dengan ilmu yang kalian punya, kalian akan menghasilkan uang. Entah dengan kerja, entah dengan berbisnis, dan lain-lain. Terus pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus investasi? Kenapa nggak nabung aja? Kalau nabung itu berarti kan kalian masukin duit kalian entah di celengan, entah di rekening ATM, dan hasilnya nggak akan bertambah, nggak akan nambah. Ya mungkin ada bunga sedikit, tapi kalau di ATM, lama-lama ya habis juga sama uang administrasi. Terus kenapa harus investasi? Karena di Indonesia ini ada yang namanya inflasi. Rata-rata inflasi per tahun itu 3,5%. Maksudnya inflasi itu apa? Misalkan tahun ini kalian ada beli mainan dengan harga 100.000. Tahun depan harganya akan jadi 103.500. Itu hanya dalam 1 tahun. Belum 10 tahun, belum 20 tahun. Sedangkan kalau kalian nabung, duit kalian ya segitu-segitu aja, 100.000 aja. Kalian nabung 100.000 buat beli mainan 5 tahun lagi. Harganya udah lebih dari 100.000 dan kalian udah nggak bisa dengan uang kalian yang hanya 100.000 itu. Itu contoh gampangnya. Terus gimana caranya biar kita nggak kalah dari inflasi yang 3,5% per tahun itu? Ya jawabannya adalah investasi. Kenapa investasi? Karena investasi itu bisa menghasilkan return lebih dari 3,5%, biar ada selisih antara 3,5% dengan return investasi, biar duit kalian nggak kalah sama inflasi. Contohnya, misalkan kalian investasi reksadana. Reksadana dengan return anggaplah 6%. Sedangkan inflasi itu 3,5%. Kalian investasi, terus karena inflasi, kalian masih ada return sebanyak 6 kurang 3,5%, yang adalah 2,5%. Jadi, investasi adalah cara menang dari inflasi. Terus sekarang masalahnya harus investasi apa? Tadi gue udah sebutin beberapa jenis investasi, tapi kalian nggak tahu returnnya berapa kan? Sekarang kita jabarin. Dengan data 10 tahun terakhir udah dijabarin dengan return-returnnya. Yang pertama, Forex. Returnnya itu 4% per tahun. Yang kedua adalah deposito dengan return 5% per tahun. Yang ketiga adalah obligasi dengan return 6% per tahun. Yang keempat adalah emas dengan return 7% per tahun. Nah, yang terakhir ini, saham beserta dividennya, returnnya adalah 12% per tahun. Ini adalah menurut rata-rata 10 tahun, tapi bisa lebih, bisa kurang, karena ini hanyalah rata-rata. Nah, tapi sebelumnya, saham itu apa sih? Jadi saham itu menurut Wikipedia adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Contoh gampangnya gini, misalkan kalian beli saham Bank BCA, 1 lot aja, karena minimal beli saham itu 1 lot atau 100 lembar. Berarti kalian secara tidak langsung adalah pemilik dari Bank BCA itu. Walaupun kepemilikan kalian mungkin hanya 0,0000 sekian persen. Tapi tetap kalian adalah pemilik dari Bank BCA. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah 12%-nya itu dari mana? Jadi keuntungan dari saham itu kebagi jadi 2. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah kenaikan harga, keuntungan dari kenaikan harga. Contohnya gini, misalkan kalian beli suatu saham perusahaan dengan harga 400.000 per lot. Nah, kalian jual dengan harga 600.000 per lot mungkin 2 atau 5 tahun kemudian karena emang ada kenaikan harga. Berarti kan ada selisih 200.000 di antara harga beli dan harga jual. Nah, 200.000-nya itu adalah capital gain. Nah, kalau dividen itu apa? Dividen itu adalah laba bersih dari suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Berarti kalau perusahaan yang mau bagi dividen udah pasti harus untung, ada labanya. Tapi ada perusahaan yang untung tapi nggak bagi-bagi dividen. Kenapa? Karena mereka mau menggunakan uang labanya itu untuk diputerin lagi biar perusahaannya bisa semakin berkembang. Kalau perusahaannya berkembang, value-nya berkembang, kalian akan dapat keuntungan dari capital gain karena value dari saham itu akan bertambah. Oh iya, ada satu keuntungan lagi kalau kalian investasi di saham, yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kalian yang punya 1 lot saja berhak untuk ikut RUPS. Nah, RUPS ini isinya apa? RUPS ini adalah rapat-rapat yang menentukan beberapa hal dalam perusahaan tersebut.
Kalau kalian punya sahamnya persenannya banyak di perusahaan tersebut, kalian berhak mengambil keputusan untuk perusahaan tersebut. Tapi kalau saham kalian kecil atau sedikit persenannya, ya berarti kalian hanya bisa ikut aja, mendengarkan, anggap aja networking dan pengalaman. Dan biasanya panitia RUPS juga suka bagi-bagi goodie bag untuk yang ikut RUPS loh. Di dunia ini, kalau bisa untung, otomatis bisa rugi. Ada resikonya, hukum alam. Apalagi semakin besar returnnya, semakin besar pula resikonya. Semakin kecil returnnya, semakin pula kecil resikonya. Jadi gue juga bakal bahas 3 resiko untuk investasi di saham. Yang pertama adalah capital loss, kebalikannya capital gain. Contohnya gini, kalian beli saham satu lot dengan harga 400.000. Tapi karena harga sahamnya turun jadi 200.000, mau nggak mau, kalian jual dengan harga 200.000. Berarti kan kalian rugi 200.000. Nah, itu disebut capital loss. Yang kedua adalah nyangkut. Nyangkut ini menurut gua ada 2 definisi ya. Definisi pertama adalah kalian pengen jual tapi harga sahamnya lagi turun, jadi floating loss. Buat yang belum tahu floating loss apa, secara singkat floating loss adalah kerugian yang belum kejadian, belum terrealisasikan. Yang kedua adalah nyangkut di mana kalian mau jual saham tapi nggak ada yang mau beli. Resiko ketiga adalah delisting perusahaan tersebut. Maksudnya delisting apa? Delisting adalah berarti kalian nggak bisa perjualbelikan lagi saham tersebut di Bursa Efek Indonesia. Berarti kalau ada resiko bahaya dong? Ya bahaya, tapi ada cara untuk meminimalisir resiko atau kerugiannya. Nah, caranya akan gue bahas di video-video berikutnya, jadi subscribe ya. Terus ada lagi yang nanya, kenapa harus investasi saham di Indonesia? Kenapa nggak di luar negeri? Karena di luar negeri pun ada saham juga. Di Amerika ada, di China ada, di Thailand ada, di Filipina ada, dan lain-lain. Nah, alasannya adalah menurut IDX atau Bursa Efek Indonesia dari data akhir 2007 sampai akhir 2018, indeks saham Indonesia adalah salah satu yang returnnya paling besar. IHSG kenaikannya 120%. Saham Amerika S&P 500 returnnya 88%. Apalagi China Shanghai dengan return minus 50%. Jadi kalau di Indonesia bisa untung, kenapa harus di luar negeri? Dan ada alasan keduanya, yaitu meningkatkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Semakin banyak investor lokal saham di Indonesia, ekonomi Indonesia akan meningkat. Iya, gue udah tahu saham itu untung, gue mau investasi saham. Sekarang belajarnya dari mana? Nah, di internet sekarang udah banyak banget. Dari YouTube bisa, dan gue bakal mulai ngonten lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi. Jadi subscribe ya. Terus bisa juga di Instagram. Instagram banyak banget akun yang ngajarin saham. Salah satunya adalah zinvestor.id. Terus juga bisa di TikTok. Banyak banget di TikTok yang ngajarin saham, ilmunya bagus dan gratis. Salah satunya TikTok gua, Excel, oke? Bisa juga ada grup belajar, banyak grup belajar, banyak akun-akun yang bikin grup belajar gratis di Telegram. Gue pun bikin grup belajar Telegram gratis. Ini linknya, kalian bisa langsung join. Gue bakal taruh juga linknya di link description. Jadi join ya, gratis. Begitulah penjelasan gue di video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa banget komen atau ke grup Telegram gue, atau DM Instagram gue pun nggak masalah, gue bakal jawab. Dan jangan lupa subscribe, karena gue akan rutin ngupload video juga di YouTube, oke? So, see you guys in the next video. Bye!